Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari kelas T24G beserta rekan-rekan saya, yaitu ada juga Naban, ada Regi, Denny, kemudian dan juga Putra. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang cara membangun keamanan sistem operasi yang tangguh pada pendidikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita pada slide pertama, yaitu mengapa keamanan OS sangat penting, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, mengapa keamanan OS sangat penting? 1. Perlindungan data sensitif. Mencegah akses tidak sah ke informasi kritis. 2. Kelangsungan bisnis. Memastikan operasional tidak terganggu oleh serangan. 3. Kepatuhan regulasi. Memenuhi standar seperti GDPR atau ISO 27001. Yang keempat, reputasi organisasi. Menjaga kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip dasar keamanan OS. 1. Hak akses paling rendah. Berikan hak minimal yang diperlukan. Yang kedua, pertahanan berlapis. Implementasikan kontrol keamanan bertingkat. 3. Segmentasi jaringan. Isolasi sistem untuk batasi penyebaran. Yang keempat, model kepercayaan nol. Tidak ada entitas yang dipercaya secara default. Pengerasan atau hardening dalam sistem operasi. Pengerasan sistem operasi adalah langkah penting untuk mengurangi kerentanan. Yang pertama, hapus layanan tak perlu. Kurangi area permukaan serangan dengan menghapus layanan yang tidak esensial. Yang kedua, konfigurasi firewall. Batasi lalu lintas jaringan yang tidak sah melalui konfigurasi firewall yang tepat. Yang ketiga, perbarui OS dan aplikasi. Terapkan patch keamanan rutin untuk OS dan aplikasi Anda. Ini sangat penting untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Yang keempat, nonaktifkan akun default. Ubah atau hapus kredensial lemah yang sering menjadi target serangan. Selanjutnya ada manajemen keamanan berkelanjutan. Keamanan bukan hanya tugas sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan. Kita perlu manajemen patch otomatis. Pastikan pembaruan sistem teratur dilakukan secara otomatis. Lanjut, pelatihan kesadaran. Edukasi pengguna tentang mitigasi resiko adalah kunci. Kesalahan manusia seringkali menjadi titik masuk serangan. Pemantauan log aktivitas. Lakukan analisis secara anomali dan serangan secara rutin dari log aktivitas sistem. Lanjut, ada audit keamanan rutin. Tinjau konfigurasi dan kepatuhan sistem secara berkala. Dan di sini ada langkah keamanan tingkat lanjut, yaitu di sini ada MFA, kemudian enkripsi data, dan CM, dan juga EDR. Apa itu MFA? MFA adalah singkatan dari Multifactor Authentication, yaitu menambahkan lapisan keamanan ekstra saat login. Selain memasukkan password, pengguna juga harus melakukan kode dari HP atau email, atau enggak bisa menggunakan sidik jari atau faktor lainnya, dengan bertujuan untuk mencegah akses ilegal meskipun password diketahui oleh pihak yang tidak sah. Kemudian ada enkripsi data, lindungi data saat istirahat dan transit, yaitu enkripsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Saat istirahat atau as rest, data yang tersimpan di hard disk. Saat transit, data yang dikirim melalui jaringan. Kemudian tujuannya itu melindungi agar data tidak bisa diakses oleh atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian di sini ada SIEM, yaitu Security Information and Event Management, yaitu sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan memantau log dari berbagai perangkat secara terpusat. Tujuannya agar administrator bisa melihat tanda-tanda serangan dengan cepat melalui laporan dan notifikasi. Yang terakhir ada EDR, yaitu Endpoint Detection and Response. Nah, di sini EDR memantau aktivitas pada perangkat secara langsung dan real time. Jika ada tindakan mencurigakan seperti akses tidak sah, EDR bisa mendeteksi dan memberikan peringatan.
Tujuannya yaitu menanggapi ancaman lebih cepat dan mencegah kerusakan lebih besar. Berikut adalah langkah-langkah keamanan tingkat lanjut yang dapat diterapkan untuk membangun sistem operasi yang tangguh di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau kampus. Yang pertama ada hardening sistem operasi dengan cara nonaktifkan layanan yang tidak perlu, dengan cara kurangi celah serangan dengan mematikan servis yang tidak digunakan. Yang kedua ada manajemen akun dan akses dengan cara prinsip least privilege atau POLP. Setiap penggunaan hanya diberikan hak akses minimum. Untuk yang ketiga, keamanan jaringan dengan cara segmentasi jaringan, pisahkan jaringan siswa, staf, dan sistem penting. Untuk yang keempat itu ada penggunaan software open source yang aman dengan cara gunakan distro Linux edukatif, misalnya Edubuntu atau Debian Edu, yang lebih ringan dan aman. Dan untuk yang terakhir, yang kelima itu ada isolasi dan virtualisasi dengan cara virtual machine atau VM. Jalankan eksperimen siswa di VM agar tidak mengganggu OS utama. Kesimpulannya adalah keamanan OS adalah proses berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, keamanan OS memerlukan pendekatan proaktif dan adaptif. Ini adalah proses berkelanjutan yang menggabungkan teknologi canggih, proses yang terdefinisi dengan baik, dan kesadaran manusia. Investasi keamanan adalah investasi masa depan digital Anda. Ingatlah, keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.